Sama dia mongol pe mami 81, dia tak harus terlihat cantik. Dia pe alis kasihan ditato, sekarang turun. Terus dia marah-marah, pensil alis sekarang makin minimalis, makin pendek, makin kecil. Dia bilang cari yang besar, pasti di Amerika ada, bajalang cari. Kita bilang tuh perkara pensil. Kita bilang ganti juga dengan spidol snowman. Sama tuh DP warna hijau babi. Butek begitu. Tapi mau gimana lagi, orang tua, mami tetap disayang. Tadi kita ke mall ngeliatin barang berwarna hitam atau ungu buat mami. Nggak ketemu. Nggak ada yang bagus ya? Mahal. Bukan nggak ada yang bagus. Kita masuk kos sudah $1.000. Gue langsung bilang ya kasihan honor kurang. Jadi Mongol mikir tadi udah butek tadi Mongol pusat ngeliat coach. Aduh, mau beli Tuhan Yesus. Sudah Jo, kasih cash Jo. Karena mami dikasih 5 juta dia bersyukur. Tapi kalau beli tas nggak boleh kurang dari 5 juta. Dia veto itu. Mami Mongol menado sejati. Serius. Dan kayaknya Mami Mongol tuh punya kayak apa ya? Punya kayak Bunda Teresa gitu loh. Ini boleh lihat orang susah. Dia ke gereja di Bekasi. Diajak. Nah, nyampe di gereja dia lihat pemimpin gembala, apa istilahnya badan pengerja majelis jemaat, BPMJ-nya ibu pendetanya ndak ada aksesoris. Dia buka DP cincin, dia kasih pak ibu pendeta, dia buka DP gelang dan kalung. Pulang rumah Mongol kan sama so jamret. Mana mami pe kalung dang. Tadi pas yang adik mami kasihan itu untuk ibu pendeta, kasihan jadi mami kasih kepada dia biar kasihan jadi berkat. Benar pak. Tapi kan DP besok dia telepon dek, mana mami pe kalung? Mami sok kasih, maksudnya ngana sok beli belum? Kayak pengen masukin orang tua ke panti jompo. Kalau nyanda ingat dosa, ada maksudnya itu selama anaknya masih mampu. Tapi kalau mami kayak begitu, Mongol pe ginjal takut hilang satu. Serius. Jadi apa yang Mongol lakukan dalam hidup? Ya gue berdiam diri dengan nyanyi. Entah membuat orang lain mungkin terganggu, tapi Mongol selalu tahu bahwa di saat gue mau nyanyi, gue pasti pelan banget karena satu dipakai, satu nggak dipakai. Kalau dipakai dua-dua, kemarin di pesawat United ada ibu-ibu tingginya 180 kayaknya tuh ibu, sampai mau bilang kayak istri Gajah Mada, gede banget. Gue kaget loh, sumpah demi itu gede banget ibu. Apanya Gajah Mada gitu ya? Karena kan kita belajar di sejarah kan Gajah Mada besar ya kan, kayak setengah raksasa. Tapi is okay lah. Hidup tetap dinikmati. Tadi udah perjamuan. Tubuh dan darah Kristus udah ada dalam DNA hidup orang Kristen. Ya kan? Kalau udah menjadi DNA orang Kristen, janji Tuhan akan selalu ditepati. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak rancangan kegagalan, tidak rancangan malapetaka, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan hilang memilang. Amin. Santai Pak, saya juga syok loh. LA minus 14 dingin banget. Saya dulu di Beijing minus 4 masih pakai singlet. Di LA, Tuhan haleluya, ya keluar asap dari hidung. Ini kalau orang karismatik salah lihat dia dicoba rokok mau boleh. Padahal kan siang asap. Di hotel fasilitasnya ada kolam renang. Pengen berenang, cuman mau pikir aduh keluar ini jadi es batu. Aduh bertobat, berdosa. Jadi buat yang hadir hari ini,
Gak usah khawatir terhadap apapun. Mazmur 103, kebaikannya akan selalu sempurna dalam hidup kita. Yang kita lakukan hanya apa? Cari perkenanannya dengan lakukan penyembahan kepada Tuhan. Satanisme itu hal yang paling pertama ditakuti adalah kuasa darah anak domba Allah dan kuasa pujian penyembahan. Kalau Alkitab, satanik lebih jago daripada orang Kristen. Satanik lebih hatam kalau bahasa Jakarta, lebih hafal. Karena terbukti juga di Matius 4 ayat 1. Dia pakai Alkitab juga. Tapi pujian penyembahan mereka nggak bisa sama sekali. Kenapa? Karena di satanisme penyembahan berlaku adalah penghujatan. Dan bulan penghujatan adalah bulan Oktober. Di Halloween. Oleh sebab itu saya adalah orang yang tidak setuju gereja Tuhan ada Halloween night. Mau bah apa di situ ngoni? Mau pasang lilin hitam? Pasang lilin Natal lebih bagus. So Desember tuh, Oktober 31 besok November sayang. Pasti dari kampung so telepon, yang lupa kemeja dan celana dengan sepatu. Kaget dia telepon dengan kaos kaki nih. Belum lagi anak sarane ya kan. Waduh Nani jangan lupa donat. Donat? Ya beli jo di Jeko atau di Dunkin Donat. Bukan Nani doi Natal. Itu jadi buat orang Manado yang hari ini hadir, semulai kumpul $100 hitung berapa anak baptis Anda di kampung, kirim jo by wesel. Kirim tanggal 24 biar dia terima 1 Januari. Kebaikan Tuhan tetap berlaku, telat datang tuh barang. Aduh, tapi setidaknya kan di Januari ada duit karena orang Manado itu kalau Natal, oh haleluya, ada menjadi tiada menjadi ada. Ih, samodin cincin mas itu ke gereja polo. Enggak perlu angkat tangan sendiri. Kalau di gereja kadang kita harus terus ya angkatlah tanganmu. Kalau sodin cincin 3 angkat sendiri itu. Di belakang bingung, oh Tuhan kok kecil hijau. Padahal tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold, rantai regal gold. Ya tuh, nana bagi dengan lem Korea gagak di leher sayangnya. Kalau perlu kayak ibadah pakai baju v-neck biar Tuhan tabal. Tapi co angka hijau di belakang. Jadi everything good dalam hidup kita. Gak usah khawatir, pulang dari acara sini dingin boleh dingin, tetapi selama hatimu melekat dengan Tuhan, hangat hidupmu, amin. Tapi tetap dingin. Karena kan hati di dalam tuh, di luar tetap dingin. Itulah stand up itu mainin kata per kata membuat kita, oh iya benar baru sadar ya kan. Ya deh, sama kayak apa orang bilang kan, Mama Kristen boleh ngerokok nggak? Saya nggak merokok Pak. Saya pernah mau main film harus ngerokok cerutu. Saya bilang sama produser filmnya, potong honor setengah, karakter Mongol merokok ilangin. Wah orang bilang, wah gila fanatik banget Mongol. Enggak, karena saya dulu sebelum bertobat merokok Pak. Nah sekarang kita disuruh ngerokok cerutu. Ya balik lagi Mongol. Dulu ngusir setannya 1, balik nambah 7 jadi 8. 1 aja udah siksa aja, apalagi dia 8 jadi lebih enggak. Tapi kan Pak Mongol jadi bencong. Ya siapa sih yang ikut jadi bencong kan berarti dia geser otaknya ya. Gereja komplain Mongol jadi bencong, Mongol marahin gerejanya, balikin perpuluhannya. Saya jadi bencong lu marah.
perpuluhan diambil, kan gak fair. 150 juta jadi Sailor Moon, gereja marah, 15 jutanya udah disetor. Saya telepon Bu Gembalanya, balikin dong Bu Gem. Karena sampai hari ini saya tidak pernah lalai memberi apa yang Tuhan punya. Entah gereja Anda menggunakan konsep perpuluhan atau tidak, tetapi apa yang Tuhan punya saya kembalikan. Tapi Mama kan bisa ke ibu janda anak yatim, gatel namanya. Oh, bapak-bapak ngasih duit ke ibu janda, hei bertobat bapak. Gatel ngana. Jadi santai, gak usah ribet. Pikiran hati masuk ruang doa nyembah Tuhan. Gak akan pernah Tuhan gak dengar pujian kita. Gak akan pernah Tuhan gak dengar penyembahan kita. Tuhan pasti akan selalu mendengar. Kenapa? Karena komunikasi kita dengan Tuhan salah satunya lewat pujian, penyembahan, dan doa. Mudah-mudahan tahun depan 2024 jemaat yang hadir hari ini mau baca Alkitab mulai dari Kejadian. Karena 2025 bulan Juni, kalau Anda konsisten baca, selesai sampai habis. Saya berulang tahun tanggal 27 September kemarin. Di rumah udah sibuk dengan kue Natal, kue ulang tahun. Mongol WA di grup, siapa yang berani ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam, Anda pensiun hari itu juga. Kenapa Bang Mongol? Nggak boleh ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Coba kasih lihat Amsal 27 ayat 14. Amsal 27 ayat 14. Boleh tidak mengucapkan selamat jam 12 malam? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa yang pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap kutuk baginya. Jadi bagaimana caranya biar tidak jadi kutuk? Baku bise, selamat ulang tahun. Jangan selamat ulang tahun biar Tuhan Yesus makin berkati. Jadi kutuk Pak. Jadi baku bise, selamat ulang tahun. Kenapa Tuhan marah mengucapkan mengucapkan selamat di pagi-pagi hari sekali? Mazmur 127 ayat 2. Ada alasannya Bapak Ibu. Kita baca Mazmur 120. Amsal 120. Mazmur 127 ayat 2. Oh yang Mongol nggak pakai kacamata. Sorry Pak, yang minus kan otaknya, yang silinder matanya Pak. Jadi saya kalau pakai kacamata selalu di sini. Yuk, Mazmur 127 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jam 12 malam itu jam tidur. Nah kita udah mulai ya lu PA gua lagi mau tidur lah. Bukan jadi berkat, ngomel. Karena di saat tidur adalah momen kita diberkati Tuhan. Bukti nyatanya di mana? Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Jadi kalau lu laki belum punya pasangan hidup, ikutin gayanya Adam, tidur. Adam sedang apa? Diciptakan apa? Tidur. Karena di saat tidur kita diberkati Tuhan Pak. Tapi tidurnya malam, jangan siang. Siang Pak malas di kendaraan. Tidur malam. Kalau siang berlaku 1 Korintus, siapa yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Itu di asrama.
Saya di asrama gereja ada tulisan begitu. Jadi terpaksa setiap hari harus melayani Tuhan. Terbentuk melayani sampai hari ini. Baru berapa hari ya Tante Brenda ya? 3 ya kita ya. Ya pingin keluar dari hotelnya. Mudah-mudahan besok makanannya ada nasi goreng. Kalau enggak angkat kaki Mongol dari situ. Oh Tuhan, siksa di Amerika ya. Tuhan Yesus, kita kira so negara berkembang sebegini, negara keren. Aduh Tuhan, depes gula kecil sekali. Kita bilang kenapa ininya ada gula. Oh Mongol nggak bisa Mongol, karena gula bikin orang gemuk. Ya Tuhan, kita dari kemarin di hotel lihat semua orang gemuk. Padahal soalnya ada gula. Tadi kenapa ada orang gemuk sampai mau naik oto dia siksa. Kenapa yang disalahin gula? Gaya hidup yang harus disalahin. Gulanya ada salah, kasihan. Anda tidak dapat gula, bagaimana glukosa menjadi energi? Boleh ada gula, tinggal bagaimana caranya kita mengaturnya. Sama dengan perkara babi. Di Indonesia babi adalah makanan yang menakutkan saat ini. Karena banyak dokter bilang babi itu nggak akan pernah mati. Cacing kreminya sekalipun dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Jadi orang sekarang Kristen banyak yang suka makan babi karena takut cacing kremi. Mohon bilang, mohon maaf, kami orang Manado nggak ada meninggal gara-gara babi. Karena buat kami, jangankan cacing kremi, deng setan letong ceke. Nah, cacing kremi mungkin bener nggak mati dimasak, tapi kan kita dikunyah Pak. Putus tuh cacing. Kalau dia 40 kali kunyah, ya jadi bubur tuh cacing Pak. Kenapa jadi ribet gitu loh? Maksudnya santai-santai aja menghadapi hidup. Sudah dibayar lunas, kenapa kita jadi ribet? Kasihan loh. Kami di Manado, sekarang ada lagi itu ajaran baru. Itu kalau baca Alkitab, sunya nggak jaga cari firman. Dia taruh Alkitab. Ya Tuhan berfirman lah, dia buka, letak. Ajaran apa lagi ini? Ini kan lucu kalau dia pas buka ketemu batas perjanjian lama dan perjanjian baru. Terus lu mau bilang apa tuh? Tuhan tidak berfirman. Karena tulisannya perjanjian baru. Nggak begitu. Sekarang banyak yang aneh di Indonesia. Ada gereja yang dikit-dikit mujizat. Oh Tuhan Yesus. Ada gereja mengklaim adalah gereja yang diberkati Tuhan, yang lain gereja yang belum bertumbuh. Ini boleh begitu. Semua gereja pasti ada mujizat Tuhan. Tinggal tergantung kitanya. Masa mengklaim gerejamu lebih, sampai mau bilang ini gerejanya kayaknya udah memang benar-benar pendetanya udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanannya gitu. Udah paling betul mau nipi hidup. Mongol pakai rambut dibeginiin, dibilang belum bertobat. Kita bilang Tuhan perkara model. Kita sampai tanya, Bapak mau kita tato di kepala atau kita tato di badan? Dua-duanya dosa Pak Mongol. No botak jodang kalau begitu. Diribet loh Pak, saya jadi artis, jadi anak Tuhan di Jakarta serba salah. Pelayanan harus pakai jas. Mongol bilang kami di Manado orang pakai jas cuma buat 2 acara. Kalau nyanda orang kawin, orang mati. Nya ada di Manado orang mati pakai batik, nyanda ada. Semua pakai jas, entah di belakang dia gunting kayak karena soalnya muat, yang penting pakai jas. Di Manado semua orang mati pakai jas. Lebih gila lah kalau dia, pakai kos tangan. Dia kayak berasa paskibraka yang mati. Realitanya begitu. Jadi kalau Mongol di Manado, kalau setiap kali orang mati, Mongol selalu ketawa, gue jadi materi stand up. Ditaruh Alkitab agak. Sedangkan hidupnya nyak baca. Kalau dia mati, nak mungkin jam pagi dia bangun, so mati ini bapak. Ibu di Manado lebih parah. Tuhan ya, ada lebih tukang rambu. Ada tukang sasak di sebelah ibu. So
So mati masih pakai Barbara ibunya. Lu bayangin, nanti ada orang datang, diliatin, aduh hidup dalam kemuliaannya, dia mati kasih yang so takut Tuhan. Kalau udah lihat di muka ada Shekinah glory. Depan peti matinya ngomong begitu. Keluar pun tiga langsung bagosip. Aduh iblis pada dunia semen. Depan peti mati dipuji. Setelah keluar dari peti mati diangkat teru. Aduh DP baju rupanya itu kan sobat kan. Apa kita pernah ada pakai di minggu lalu. Akhirnya Mongol stand up kan, Mongol melarang buat yang hadir hari ini kalau ada teman, saudara atau siapapun meninggal tidak boleh lagi mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. So tidak boleh, karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. So banyak di sisinya Pak. So talingkar orang Tuhan. Mana ini Tuhan ini? So baku tuduh tuh. So di sisinya. Kalau boleh gereja ini menjadi pionir pertama. Kalau ada yang meninggal, semoga yang meninggal diterima di depannya. Dia bikin baris baru. Karena kalau di sisinya semua baku tuduh. Ini Pak Mariaji ini. Oh ini Opa Yakob ya. Oh, ini, siapa ini pendeta sisinya gitu. Orang kalau boleh di depannya. Jadi karena kalau di depannya pingin lihat tinggal balik. Oh Tuhan, gagak sekali tapi Tuhan Yesus. Ya tuh. Baru yang kedua yang kemarin mau jadi stand up, jangan pernah panggil Tuhan datang. Minta Roh Kudus yang hadir. Jangan Tuhan hadirlah di Mongol pulang. Jadi bikin takut. Karena kalau Tuhan datang kiamat. Cuma panggil dengan bahasa puitismu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebelah mana dia? Yang kaki baku sebelah Tuhan. Ya, tapi apa yang Tuhan bilang di saat dia naik ke surga, dia memberi pribadi yang baru namanya Roh Kudus. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Jama kami, urapi kami. Bukan Tuhan, karena Tuhan lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu suruh dia turun. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? So kosong di situ. Nanti pas Allah Bapa sadar, di mana tapi anak? Dia Mongol so panggil, Mongol dia togor, Mongol awasnya naik. Jadi jangan dipanggil. Kalau anak pingin manggil Om Beni, pasti dia hadir. Ya tuh, jadi buat yang hadir hari ini, ayo miliki hati yang ingin menyembah Tuhan. Miliki hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya masih ingat lagu dulu tuh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Enak tuh. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Enak Pak. Itu lagu buat menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang menadi juga kadang-kadang suka salah nyanyi. Iramanya bagaimana, dinyanyiin bagaimana. Itu lagu yang paling absurd tuh apa? Lagu buat orang mati katanya, apapun juga menimpamu. Itu lagunya kalau di Amerika tuh, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Di Manado beda, dia Ondo tuh lagu. Apapun, yang seorang jadinya jadi ribet tuh lagu. Jadi gimana kalau ke orang mati di Manado tadi mau datang, karena di situ actingnya tingkat atas semua. Aduh nggak nanya tunggu kalau kemarin ada baku WA, belum tentu itu. Dan di Manado hanya ya kalau ada orang mati suara cewek bisa jadi bass.
Cuman di Manado loh Pak, serius. Ada orang mati, pasti ada satu suara bass. So habis DP suara. So habis kan. Jadi suara cowok. Kayak ibu-ibu semua suara so. Hanya di Manado, di Ambon terada begitu ya. Saya udah keliling Indonesia, serius. Ada orang Makassar di sini. Ada. Wah, orang Makassar provinsi paling banyak nambah kalimat di belakang kalimat. Jimmy, Nako, oh Tuhan Yesus. Kita pertama kali masuk Makassar mau makan coto tuh. Kita masuk assalamualaikum. DP ibu keluar dari dalam, waalaikumsalam, makan mie. Majual coto ke majual mie ngana ibu. Bahasanya beda. Terus dia bilang makan mie pakai ketupat enak Ji. Oh Tuhan mie dengan ketupatnya berak itu orang. Keras dua-dua serius. Belum lagi orang Kupang. Ada orang Kupang sini? Wah, orang Kupang lebih luar biasa. Syukuran ulang tahun saudara mama Mongol ini kan orang Kupang. Pulang gereja, Mongol ketemu bapak-bapak. Adik Mongol suka gereja kan? Mongol tanya, jawab sudah bapak. Terus Mongol bapak tanya sama bapak balik. Terus bapak suka gereja kan? Sudah adik Mongol. Terus bapak so makan kah belum? Dia jawab, belum sudah. Yang betul belum kah sudah? Yang betul yang mana? Sama di Manado, mana makan apa ini hari? Makan nasi pakai ikan ayam. Apa yang ikan atau ayam gitu. So itu dibilang, aduh orang Manado kalau dalam hal makan memang kata. So itu Yesus tidak mengundang salah satu suku, yaitu karena orang Manado kasihan nggak pernah berubah dari Adam dan Hawa di Taman Eden sampai hari ini budaya babungkus tetap ada. Mau orang hidup, orang mati, tetap dia babungkus. Aduh Tuhan, tapi itu dulu. Dulu. Sekarang masih sih. Mas sosadiki kan tuh, sosadiki. Ibu-ibu Manado, aduh Tuhan dia kalau so pakai holven. Orang Manado tuh ciri-ciri utama tuh kalau bahasa Sasak, haleluya. Nah bayangkan masuk itu ofu. Ofu itu lebah. Dia tak putar di dalam, keluar jadi lalat. Tinggi sekali Tuhan, keracunan dengan Barbara. Tapi itu dulu, sekarang masih. Lihat aja besok semua Desember. Jadi buat yang hadir hari ini, tetap doakan Mongol. Karena saya di dunia artis, boleh tanya sama Billy, jebakan Mongol banyak banget. Diperhadapkan dengan narkoba, kumpul kebo. Mongol bilang, kenapa kamu nggak kumpul kebo? Kegedean. Gak masuk rumah Mongol kalau kebo. Oh, Tuhan mau duduk di mana tuh tamu? Enggak. Jadi saya selalu menghindar. Kami berdua habis manggung, diajak ngafe, diajak mana, kami selalu pulang. Karena dia juga kan anak Tuhan. Jadi dia selalu mengingatkan, kak. Kadang dia juga, saya ingetin dia juga, kadang Dek kasih ingat begini-begini. Karena buat Mongol untuk bertahan hidup di dunia entertain, kalau tidak kita melekat dengan Tuhan dan punya saudara rohani, habis hidup Mongol. Karena kecapean itu ditawarinnya narkoba Pak. Pas kita berdua turun di LA, bau ganja Pak. Kita langsung bilang, Dek pulang Capajo ke kantoran ini tadi. Aduh kakek Kak Brenda dengan Kak Benny so cari-cari Mongol. Mana dia? Sota duduk. Pulang jo Tuhan di Amerika ternyata kan habis bebas ya. Oh Tuhan di Jakarta mana baru isap satu polisi di muka. Di sini boleh nyanda no Tuhan nyanda. Itu jauh dari firman. Tuhan larang, ada konsekuensi yang akan kita terima. Kaki Mongol soalnya jadi arti kasihan. Mau jadi tukang doti, dan apa yang keluar dari kaidah firman tidak akan pernah kujama. Itu udah janjiku kepada Tuhan. Oleh sebab itu 12 tahun saya jadi stand up komedian. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, udah lama Mongol hilang. Ingat Bapak Ibu, stand up komedian di Indonesia ada 2 TV yang bikin lomba.
Kompas TV dan Indosiar. Kompas namanya Suci, Indosiar namanya Suca. Stand Up Comedy Academy sama Stand Up Comedy Indonesia melahirkan banyak stand up komedian. Tetapi karena aku melekat pada Kristus, Tuhan yang promosikan hidupku sampai hari ini. Bisa ke Amerika. Dan luar biasanya Mongol ke Amerika tidak oleh konsul jenderal, oleh kedutaan besar, tapi oleh mama-mama gaul. Mama-mama loh ya telepon Mongol, dan Mongol oke. Mongol sempat khawatir, aduh ini mama-mama kayaknya ya hanya Tuhan dan ya Roh Kudus yang tahu ini jadikannya Anda. Tahu-tahu Mongol masuk nih tiket. Mongol langsung bilang sama Billy, so boleh baater baju, tiket so pepe. Dia tuh tinggal bawa aksesoris apa yang boleh digade kalau ternyata boleh. Tapi ternyata semalam acaranya sukses. Luar biasa mama-mama, ya tuh. Oleh sebab sudah itu semua selesai. Jadi biar bahagia selalu, pokoknya ingat, miliki Kristus dalam hidupmu. Izinkan dirimu baca firman, masuk dalam hadirat Tuhan, dan melekat pada gereja Tuhan. Anda yang hari ini hadir belum punya gereja, ya kan, masih jadi anggota gereja belalang pelompat, bak putar sana ke sana kamari, ke sana kamari, ke sana kamari. Melekatlah di gereja ini. Gereja ini asasnya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya firman Alkitab adalah firman Allah yang hidup, percaya tentang kuasa Roh Kudus dan manifestasi mungkin yang lain-lain. Selama dia mempercayai Yesus Kristus, itu adalah gereja yang benar. Ayo teman-teman bergabung, biar Anda bertumbuh dengan sempurna. Jangan sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, mati balik. Ini gereja untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Amin. Jangan lihat pendetanya, aduh kasih yang ngomong, kita pasti dia khotbah. Hamba Tuhan khotbah itu udah diizinkan Tuhan untuk dia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda tidak terima, berarti Anda masih bayi rohani. Bertumbuh untuk menjadi orang yang dewasa dalam rohani. Jadi di saat menghadapi apapun cobaan hidup, kita akan tampil jadi pemenang. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa habis ini ada persembahan. Selalu beri yang terbaik. Jangan pura-pura ke toilet. Saya udah belajar tadi di tempat yang lain. Semua ke toilet mau pipis karena persembahan jalan. Ingat, engkau ingin diberkati harus menabur dulu. Tidak mungkin Anda serta-merta tahu-tahu so menuai. Itu berarti Anda mencuri karena bukan punyamu. Belajar menabur dulu. Mungkin cuma $2, is okay. Mungkin cuma $1. Tetapi selama taburanmu sempurna, tuaianmu akan berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati.